sekalian pada malam hari ini, sehingga mengikuti KTKC kita pada malam hari ini yang bertema partisipasi umat. Saya juga ingin berterima kasih dalam Kristus kita kembali memasuki bulan Desember ini. Kita sebagai umat yang beriman mendapati kesempatan untuk mengenal lebih dalam arti kata partisipasi umat dalam kitab Ibrani bab 10 ayat 19 sampai dengan 39. Dan juga kita semua diajak untuk merenung tema kita pada hari ini, yaitu partisipasi umat dalam pendalaman iman, dengan subtema yang akan dibahas dalam pertemuan malam kita pada malam hari ini. Oke, teman-teman, mari kita awali kegiatan katekesi kita pada malam hari ini dengan lagu pembuka. Hidup ini hanyalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini sudah jadi berkah dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita awal kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa pembuka. Ya Allah, Maha yang penyayang dan Maha baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada kesempatan kali ini Engkau masih memberikan kami sebuah kehidupan serta mempersatukan kami kembali di tempat ini, sehingga pada hari ini Engkau mengizinkan hamba-Mu untuk mendalami teks katekesi kali ini yang bertentang partisipasi umat dalam pendalaman iman, yang bertujuan untuk mengajak dan menyadarkan mereka betapa pentingnya pendalaman iman tentang Yesus Kristus Sang Penyelamat. Dikau puji kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Pada tahap yang berikut ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sahabat yang Baik. Saya ingin meminta bantuan kepada teman-teman untuk membacakan sebuah cerita kepada saudara Bahul. Kepada saudara sekalian, saya ingin meminta bantuan kepada saudara-saudara untuk membacakan sebuah cerita yang berjudul Sahabat yang Baik kepada saudara sekalian. Oke, baik, saya akan membacakan sebuah cerita dengan judul Sahabat yang Baik. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Ardi dan Bernard. Mereka telah berteman sejak mereka bertemu di bangku sekolah dasar. Pada saat itu mereka masih duduk di bangku kelas 1 SD. Pada saat itu keberuntungan menghampiri mereka, di mana mereka pada saat itu sudah sekelas sejak mereka kelas 1 SD. Itulah awal mula persahabatan yang hebat dimulai. Mereka berdua sejak usia anak-anak sangat aktif mengikuti kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, usia mereka sudah memasuki usia remaja. Mereka masih mempertahankan persahabatan mereka. Namun sayangnya Bernard telah salah bergaul dengan orang-orang di lingkungan sekolahnya sejak ia masuk SMA, sehingga ada pengaruh terhadap karakter Bernard, yang dimana karakter Bernard yang dulu sudah mulai memudar. Ia sudah mulai malas mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun tersebut, ia mulai jarang bermain dengan sahabat lamanya, Ardi. Suatu ketika, Bernard sedang mengalami suatu masalah yang sangat besar, di mana ia mengalami tekanan mental karena keluarganya mengalami musibah. Ayahnya dipecat oleh perusahaan, sedangkan pekerjaan ibunya ialah ibu rumah tangga. Pada saat itu, ia melihat temannya sudah mulai mendaftarkan diri ke perguruan tinggi kesukaan mereka. Namun, apalah daya, Bernard hanya mengurungkan niatnya untuk melanjutkan studinya. Pada saat itu, datanglah sahabat lamanya, Ardi, ke rumahnya untuk menanyakan kabarnya. Namun menjawab dengan suara yang begitu lemas dan putus asa.
aku sedang mengalami masalah yang begitu berat, masalah yang bersangkutan dengan masa depanku. Aku sedang mengalami masalah yang begitu berat. Masalah ini bersangkutan dengan masa depanku, katanya kepada Ardi. Kemudian Bernard menjawab, ceritakan saja, mungkin aku memiliki solusi atau masalah dari masalah yang kau alami. Kemudian ia menceritakan semuanya kepada Ardi. Setelah menceritakan semua masalah yang dihadapi sahabatnya, Ardi menjawab, cobalah ceritakan masalahmu dengan Yang Maha Kuasa. Bernard menjawab, tidak, aku sudah tidak layak di hadapan Tuhan, karena selama ini aku sudah tidak pernah ke rumahnya. Bahkan aku sering berbuat dosa selama hidupku ini. Mana mungkin ia membantuku? Ardi menjawab, ingatlah perumpamaan tentang anak domba Allah yang hilang. Tuhan tidak Ardi menjawab, ingatlah perumpamaan tentang anak domba yang hilang. Tuhan tidak mencari anak yang sudah di jalan yang benar, melainkan Tuhan mencari anak-anaknya yang telah hilang. Bahkan ia sanggup meninggalkan yang sudah benar demi mencari sesuatu yang hilang dari antara mereka. Maka marilah kita pergi menghadapnya untuk menyampaikan permintaan tolong. Dia merupakan Allah yang Maha Baik. Kemudian mereka pun pergi ke rumah Tuhan. Sesampainya di sana mereka berdoa bersama dan menyampaikan apa yang sedang mereka alami kepada Tuhan. Berminggu-minggu pun berlalu. Suatu ketika Ardi menemukan jalan keluar atas masalah yang dihadapi Bernard. Kemudian Ardi memberikan sebuah bujukan kepada Bernard. Jika Bernard ingin melanjutkan studinya tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun, yaitu dengan mendaftarkan diri di sebuah perguruan tinggi sebagai calon mahasiswa KIPKA. Bila memenuhi syarat yaitu nilai yang bagus, Setelah mendaftarkan diri 1 minggu, kemudian pasca hari H, nama-nama yang lulus diedarkan. Nama-nama yang lulus sebagai mahasiswa KIPKA dan nama Bernard pun dicatatkan sebagai mahasiswa lulus KIPKA. Kemudian ia bergurau dalam hatinya dan berkata, Tuhan, terima kasih atas bantuan sehingga Engkau memberikan jalan bagiku untuk meraih masa depanku ini. Setelah kejadian itu, ia juga tidak lupa atas bantuan Tuhan yang melalui Ardi sahabatnya. Karena berkat bantuan dan dorongan dari sahabatnya, akhirnya Bernard pun keluar dari zona yang membuatnya tertekan selama itu. Sekian. Oke, terima kasih kepada teman saya Chan tadi yang telah membacakan cerita tersebut. Kemudian di sini saya akan membawakan sebuah pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Kepada saudara ini, saya persilakan. Terjadi dalam cerita tersebut adalah seorang sahabat lama yang sedang dalam masalah internal. Kemudian ia mendapatkan pertolongan dari Tuhan melalui seorang sahabatnya yang bernama Ardi. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua sih. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang dirasakan oleh para saudara-saudara terhadap cerita tersebut? Oke, kepada saudara Bagus, saya persilakan. Dari cerita tadi, saya merasa takjub dan sedikit merasa senang. Alasannya itu karena saya merasakan betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam cerita tadi, yaitu melalui pertolongan orang-orang sekitar, yaitu sahabat. Terima kasih. Oke, saudara Bagus, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan memasuki tahap berikut, yaitu membaca teks kitab suci. Di sini kita akan menimba inspirasi dari teks kitab suci dari kitab Ibrani bab 10 ayat 19 sampai dengan 39. Saya mempersilakan saudara
Sirpas untuk membacakan ayat tersebut. Bacaan dari kitab Ibrani. Ketekunan diambil dari kitab Ibrani. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita mengharap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesuatu memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasih atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguruskannya, dan yang menghina roh dalam kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memilih hati yang lebih baik yang menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskannya kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih kepada saudara Sirpas yang telah bersediakan waktu untuk membacakan kitab Ibrani tadi. Di sini saya memberikan 3 pertanyaan kepada saudara-saudara. Pertanyaan pertama ini, menurut teman-teman, ayat mana yang menurut teman-teman ini sangat menarik? Oke, kepada saudara Bagus saya persilakan. Baik, setelah saya mendengar perikop bacaan tadi, ayat yang menarik adalah ayat 23 yang di mana berbunyi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Artinya Allah itu sungguh setia. Dia dengan setia mendengar setiap pengharapan
atau doa kita yang kita wujud, lalu dia tidak meninggalkan kita di saat kita atau pada saat kita di situasi bagaimanapun. Terima kasih kepada Saudara Bagus. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa pesan dari kitab suci tersebut bagi kita di sini? Oke, terima kasih. Kepada Saudara Afri, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya mengutip pesan tadi terkait dengan firman Tuhan yang baru kita dengar, bahwa pentingnya akan iman yang teguh dan memiliki harapan akan darah Kristus, sebagaimana yang terdapat dalam ayat yang ke-19 tadi, yaitu saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang dipenuhi keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Maka di situ mau menekankan bahwa keberanian kita melalui dan harapan kita akan Yesus Kristus itu nampak dalam diri kita masing-masing. Itu saja pesannya. Jadi pesannya itu pentingnya akan iman yang teguh dan harapan yang kuat kepada darah Kristus maupun kata Kristus. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Saudara Afri. Jadi pada dasarnya kita manusia ini hidup bersama dalam sebuah kehidupan, dan manusia hidup perlu adanya dorongan dari orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama. Manusia tidak bisa hidup seorang diri saja, karena manusia diciptakan untuk hidup berdampingan. Dengan hidup berdampingan kita bisa saling membantu dan saling melengkapi. Memahami bahwa manusia hidup harus berdampingan, dengan seperti itu kita bisa saling support dalam sebuah kegiatan rohani, seperti memotivasi orang lain untuk mengikuti kegiatan rohani, dan tidak lupa juga akan imani kita akan Allah. Oke, kita mengakhiri kegiatan katekesi kita pada malam hari ini. Kita akan memasuki aksi atau tindakan nyata. Apakah teman-teman memiliki tawaran berkaitan dengan kegiatan kita untuk ke depan? Baik, saya Saudara Chan. Baik, dari saya, pentingnya untuk berpegang teguh pada sebuah harapan seperti yang dikisahkan pada cerita tadi. Oke, terima kasih atas masukannya. Oke, terima kasih. Apakah mungkin ada tambahan? Terima kasih atas waktunya. Jadi tawaran dari saya itu, jadilah seperti Ardi yang selalu setia mendampingi sahabatnya dan menerimanya kembali, dan memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi oleh teman-temannya. Saya kira itu. Terima kasih pada Saudara Bagus. Bagaimana teman-teman? Apakah kita setuju? Setuju. Oke, sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah mengikuti dan terlibat dalam kegiatan katekesi kita pada malam hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan katekesi kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena pada kesempatan ini Engkau masih memperkenankan kami untuk mengikuti kegiatan katekesi kami pada malam hari ini. Ya Allah, pada kesempatan ini juga kami meminta bantuan kepadamu untuk membangunkan semangat kami dalam melakukan partisipasi dalam iman kami untuk kedepannya, serta kegiatan-kegiatan rohani seperti mengikuti katekesi, karena hanya kepadamu lah kami minta pertolongan, ya Allah. Itu saja doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Engkau kami puji kini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk